termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya. Itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta. Ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Mas Anies Baswedan tentu akan memberikan pengaruh, baik itu di kondisi internal koalisi maupun pada konstelasi politik nasional. Kami berpandangan itu akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan elektabilitas. Oga umumkan bakal cawapres saat elektabilitas Anies menurun. Nasdem sama saja menyerahkan leher kami digorok. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut partainya akan memanggil anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat dan PKS pada Senin 17 Juli 2023 depan. Pertemuan yang digelar di kantor DPP Nasdem tersebut akan membahas konsolidasi untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang menurun. Dia menyebut di kondisi mereka saat ini tidak pas untuk membahas bakal calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi Anies. Dia menyebut mengumumkan bakal cawapres Anies sama saja dengan bunuh diri. Di pasangan cawapres tentu Pak Anies harus menentukan pilihannya yang punya kesenyawaan, ada chemistry dan sebagainya, banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden, ke Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, terkait dengan dinamika koalisi, tentu yang pertama kita sudah menyepakati bahwa calon presiden kita Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, tinggal pendamping tentu ini juga harus dibicarakan secara bersama-sama. Nasdem setuju kalau misalnya Mas Ahy sebagai pendamping Pak Anies? Kalau itu kan kita serahkan aja ke Mas Anies. Artinya gini loh, Mas Anies punya pilihan tentu, dan ketika Mas Anies punya pilihan itu kan disampaikan dan dikonsultasikan ke partai politik. Jadi sekali lagi, kalau Nasdem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Mas Anies siapa yang mau dipilih, siapapun kan gitu loh. Baik. Tapi yang paling penting di antara sesama partai koalisi, karena kita ingin sama-sama ke depan untuk memenangkan calon presiden yang sudah kita usung, tentu juga harus memberikan kesempatan, keleluasaan dan ruang kepada Mas Anies. Jadi jangan juga Mas Anies istilahnya ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Itu aja. Sebagaimana diketahui, hasil terbaru dari Lembaga Survei Indonesia menempatkan Anies pada posisi ketiga, kalah dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Per Juli 2023, elektabilitas Anies dari survei LSI menunjukkan persentase sebesar 21,4% alias turun dari bulan April dengan perolehan suara 25,3%. Peringkat kedua ditempati oleh Ganjar dengan suara sebesar 32,2% dan posisi atas diisi oleh Prabowo Subianto dengan suara sebesar 35,8%. Pilpres 2024, mengapa elektabilitas Anies Baswedan terus menurun setelah sempat mencuri suara pendukung Prabowo? Hasil survei sejumlah lembaga menempatkan 3 nama dengan elektabilitas tertinggi, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Hasil survei Saiful Mujadi Research and Consultant menunjukkan suara dukungan untuk Anies sempat mencapai 28,1% pada Desember 2022, seimbang dengan Prabowo. Tapi begitu memasuki 2023, suara Anies terus tergerus hingga menjadi 19,7% pada awal Mei lalu. Hasil survei indikator politik juga menunjukkan suara Anies sempat mencapai 28,4% pada Oktober 2022 di bawah Ganjar dan di atas Prabowo. Namun pada Mei 2023, elektabilitas Anies merosot menjadi 21,8%. Sedangkan Prabowo melesat hingga 34,8%, sedikit melampaui Ganjar yang mendapatkan 34,4%. Direktur Riset SMRC Denny Irvani dan peneliti dari indikator politik Bawono Kumoro yang dihubungi secara terpisah mengatakan basis pemilih keduanya cenderung beririsan dengan Anies sempat mengambil ceruk suara dari para pendukung Prabowo. Beberapa bulan belakangan situasinya terbalik dan Prabowo disebut berhasil membuat para pendukungnya balik kandang. Sementara itu Anies yang mengusung perubahan dan menjadi antitesa dari pemerintahan Jokowi sejauh ini dinilai belum berhasil memperluas basis pemilihnya
Mengapa demikian? Modal awal Anies, kata Prabowo, adalah para pemilih yang tidak puas dengan kinerja Jokowi atau kecewa dengan sikap Prabowo yang tergabung ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan usai dia kalah dalam Pilpres 2019. Hal itu yang membuat elektabilitas Anies menurut indikator politik pada November 2022 sempat tinggi, yang juga bertepatan dengan deklarasi Nasdem untuk mengusungnya sebagai capres. Mendukung koalisi perubahan, entah itu Demokrat, Nasdem atau PKS keluar dari barisan, maka Mas Anies gagal mendapatkan tiket. Jadi butuh kesepakatan 3 partai sekaligus. Yang kedua, 3 partai pendukung koalisi perubahan itu rata-rata air, jadi tidak ada yang dominan. Bahkan kalau secara absolut suara Nasdem lebih tinggi ketimbang Demokrat atau PKS berdasarkan pemilu 2019. Nah, karena Mas Anies ini bukan figur dari salah satu 3 partai pendukung koalisi perubahan, maka signature-nya koalisi itu ada di cawapres. Nah, karena 3 partai pendukung koalisi perubahan ini secara umum kekuatannya berimbang, maka rebutan soal cawapres ini menentukan. Karena terkait dengan kotel efek. Ini Tapi yang paling potensial dari seluruh nama untuk koalisi perubahan baca cawapresnya siapa, Mas Burhan? Benar, AHY? Nah itu dia. Kalau misalnya dari elit ketiga partai, memang Mas AHY ini lebih tinggi misalnya dengan tokoh-tokoh dari Nasdem atau PKS. Cuma untuk bisa membungkus kemenangan sesuai dengan keinginan untuk menambal kekurangan elektoral Mas Anies di Jawa Timur sama Jawa Tengah sepertinya belum cukup. Jadi kalau di relatif komparatifnya itu memang lebih tinggi kalau dibanding tokoh Nasdem atau PKS. Tetapi mungkin Nasdem punya pikiran untuk menang secara nasional, maka Anies harus kuat di Jawa Timur. Salah satu warga Sumatera Barat, Ani 56, mengatakan bahwa dirinya mempertimbangkan untuk memilih Anies. Pada Pilpres 2019 lalu, seperti mayoritas pemilih di Sumatera Barat, Ani mendukung Prabowo, namun kedekatan Prabowo dengan Jokowi belakangan ini membuatnya enggan kembali memilih Jokowi. Seorang pemilih muda, Anggara Alvin, juga mengalihkan dukungannya kepada Anies setelah pada Pilpres sebelumnya dia mendukung Prabowo. Salah satu alasannya dulu mengaku mendukung Prabowo karena tidak suka dengan orang-orang di belakang Jokowi. Namun kini dia menilai Indonesia butuh sosok baru. Kalau Anies pengamatan saya, dia lebih dekat dengan rakyat dan milenial, dan dia juga tidak terlalu nasionalis seperti Prabowo dan Ganjar, kata dia. Namun survei 6 bulan belakangan justru menunjukkan bahwa keadaan berbalik. Anies dan Prabowo juga sama-sama memiliki rekam jejak populer di kalangan pemilih Islam. Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menang melawan Gubernur Pertahanan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kontestasi pilkada yang diwarnai isu penistaan agama. Sementara Prabowo unggul di kalangan pemilih Islam pada Pilpres 2014 ketika bertarung dengan melawan Jokowi.